Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Siti Nabila Safitri dengan NIM 2201395, Berliana Mary dengan NIM 2201282, Jihan Hafizah dengan NIM 2201173, dan Sherly Liu Litri dengan NIM 2201460. Sebelumnya kami akan membahas tentang teori-teori emosi dan cara pengukurannya. Pertama, kita akan masuk ke teori kognitif. Yang pertama ada teori dari James Lang yang mengatakan bahwa emosi ini sebagai hasil dari persepsi terhadap perubahan fisiologis yang terjadi akibat rangsangan eksternal. Misalnya, ketika kita takut akan menghadapi ujian, maka jantung kita akan berdetak lebih cepat. Nah, jadi detak jantung itu merupakan hasil kita dari rangsangan eksternal. Lalu yang kedua ada teori Cannon-Bard yang membantah teori sebelumnya. Teori ini mengatakan bahwa emosi dan respon fisiologis itu terjadi secara bersamaan, tapi tidak berhubungan, dan bukan sebagai hasil dari satu sama lain. Nah, rangsangan ini menyebabkan aktivasi talamus yang kemudian mengirimkan sinyal secara bersamaan ke otak untuk memproduksi emosi dan ke tubuh untuk respon fisiologis. Ya. Selanjutnya itu ada teori Schatter-Singer yang dimana itu terdapat ada dua komponen yaitu aktivitas fisiologis dan label kognitif. Yang dimana itu teori ini menjelaskan bahwa orang yang menggunakan isyarat dari lingkungan terdekatnya untuk menginformasikan emosinya. Lalu ada teori Lazarus. Lazarus ini yang dikembangkan oleh Richard Lazarus yang mengeksplorasi peran penilaian kognitif dalam pengalaman emosional. Lalu dan teori ini berpendapat bahwa penilaian kita terhadap suatu situasi menentukan respon emosional dan fisiologis kita. Dan teori ini merupakan dasar dalam memahami bagaimana individu memandang dan bereaksi terhadap rangsangan secara berbeda dan diterapkan dalam praktik terapeutik seperti CBT untuk membantu mengubah respon emosional kita. Baiklah, selanjutnya yaitu ada teori perilaku yang ketiga, yaitu ada teori Watson. Teori Watson ini memfokuskan pada aspek perilaku dari emosi, yang dimana emosi dianggap sebagai hasil dari pengalaman dan pembelajaran melalui proses conditioning. Dan Watson ini mempercayai bahwa emosi seperti ketakutan, cinta, dan kemarahan bisa dipelajari dan diperkuat melalui asosiasi dengan rangsangan yang tertentu. Selanjutnya ada teori attachment theory dari Bowlby. Teori ini menguraikan bagaimana keterkaitan awal antara anak dan pengasuhan yang mempengaruhi perkembangan emosional di masa depan. Emosi seperti keamanan, cinta, kecemasan dipahami dalam konteks berhubungan keterikatan. Next slide. Selanjutnya, pengukuran emosi. Yang pertama, kecerdasan emosi ini dikembangkan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam mengenali, memahami, dan mengatur emosi mereka sendiri dan orang lain. Beberapa model kecerdasan emosi yang terkenal yaitu model Salovey dan Mayer yang menekankan pentingnya pemrosesan informasi emosional dalam berpikir dan berperilaku. Kemudian ada pun pro dan kontra tentang kecerdasan emosi. Yang pertama yaitu pro, kecerdasan emosi dianggap penting untuk kesuksesan pribadi dan profesional, berperan dalam komunikasi interpersonal, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan. Kemudian kontranya yaitu beberapa kritik menekankan bahwa konsep ini kurang terdefinisi dengan baik dan pengukurannya bisa menjadi subjektif. Adapun argumen lain yang menyatakan bahwa konsep ini hanya pengulangan dari kecerdasan sosial atau keterampilan interpersonal. Selanjutnya, kesulitan dalam pengukuran emosi. Pengukuran emosi seringkali dihadapkan pada tantangan seperti perbedaan individu dalam mengekspresikan dan melaporkan emosi, dan juga kesulitan dalam memperoleh data yang objektif.
Perbedaan budaya dan konteks sosial juga dapat mempengaruhi bagaimana emosi yang dirasakan dan diukur dapat berbeda. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.